Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Selamat untuk kalian yang sudah follow terus dari part pertama hingga part kelima ini. Jadi part kelima ini kita akan membahas tentang konstruktor dalam Blue Jeans. Untuk teman-teman yang belum nonton dari part pertama, disarankan untuk nonton dulu biar nggak ketinggalan. Oke, kita langsung praktek saja di software Blue Jeans-nya. Jadi buat yang belum tahu, konstruktor itu fungsinya adalah untuk kita ngebuat atau ngisi atau inisialisasi data-datanya itu sebelum objeknya itu jadi. Jadi di sini saya akan membuat terlebih dahulu uh, kelas tanpa konstruktor yang kemudian nantinya akan dicoba dengan konstruktornya. Kita akan buat kelas mahasiswa. Ini kita akan buat atributnya, oleh string nama, lalu integer, string jurusan, dan integer umur. Buat untuk mengatur, untuk mengisi datanya, kita gunakan void set nama, hmm, string n, nama sama dengan n. Kita buat juga di sini void set jurusan string j, nama sama dengan j. Jurusan sama dengan j. Apa? Dengan j. Itu juga dengan umur, aset umur, integer u, sini umur sama dengan u. Berikut sudah jadi kelas tanpa adanya konstruktor. Jadi ketika kita menambahkan objeknya, objek yang pertama ini kita harus menambahkan atau mengisi data-datanya secara manual. Jadi ini masih kosong, kita harus mengisi datanya secara manual. Misalnya nama, kita isi, maaf, ketik, Reci Valerian. Nah, baru dia muncul. Begitu juga dengan umur dan juga jurusan. Jurusan informatika, lalu umurnya 20. Lalu dia muncul. Nah, apa bedanya dengan kelas dengan konstruktor? Kita akan membuat konstruktornya di sini. Kita buat saja satu kelas dalam satu kelas. Ini. Cara membuat konstruktor, syarat-syaratnya yang pertama adalah nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelasnya. Jadi kita buat konstruktor misal public, namanya harus mahasiswa juga. Lalu di sini string nama, eh, di sini atributnya harus beda. Jadi kita nama input misal. Lalu string jurusan input. Lalu integer umur. Lalu di sini kita inisialisasi nama sama dengan nama
input jurusan dan jurusan input, lalu umur dengan umur input. Jadi ini sudah ada konstruktornya, di mana ketika kita menambahkan itu, di sini kita bisa langsung menambahkan datanya di sini. Jadi bisa menggunakan nama langsung ini file ringan, langsung informatika ini 20. Jadi dia sebelum objeknya ada, kita bisa langsung menambahkan data. Jadi ketika objeknya sudah jadi, datanya sudah ada. Tapi kita juga tetap bisa mengubah-ubahnya. Misalnya kita ingin mengubah namanya menjadi Afif. Itu tetap bisa. Jadi bedanya konstruktor itu dia kita bisa menentukan defaultnya terlebih dahulu. Nah, ada yang bertanya bagaimana caranya ketika kita mau buat objek itu kita bisa milih mau manual atau mau dengan konstruktor. Bagus banget bisa kita. Jadi caranya kita harus menambahkan konstruktor kosongnya terlebih dahulu di sini. Jadi kita tambahkan public mahasiswa. Di sini kita gunakan string n, lalu string g, lalu integer u. Di sini kita buat sama dengan n, lalu jurusan sama dengan q, dan juga umur umur sama dengan ini untuk langsung jadinya file nama sama dengan Reki sama dengan jurusan informatika, umurnya 20. Hmm. Nah, jadi jika sudah seperti ini kita bisa milih kita itu mau langsung otomatis dengan data yang kita buat tadi atau mau ngisi dulu itu bisa banget. Kalau misalnya pakai yang ini, datanya itu langsung kebuat itu Rektilian Informatika 20. Kalau kita mau pakai yang konstruktor, kita harus isi dulu. Misal Afif dan jurusannya Informatika dengan umurnya 18. Nah, jadi begitu. Oke, sekian penjelasan mengenai konstruktor di dalam OOP di dalam pemrograman berbasis bahasa Java. Sekian dari saya. Jadi intinya konstruktor itu adalah alat membantu kita mengisi data itu sebelum objek itu dibuat. Nah, sebelum saya akhiri, bagi kalian yang sudah menonton video ini bisa dicoba lagi lebih banyak di rumah, bisa dipraktekkan lagi agar kalian lebih ahli dalam menggunakan software BlueJeans. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.